asgharu wa akbaru. Yang pertama hadas besar, hadas kecil maaf. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Apa hadas kecil? Fal asgharu, hadas kecil adalah ma aujabal wudu'a. Hadas kecil yaitu hadas yang mewajibkan kepada wudu. Kalau kita berhadas kecil maka kita harus berwudu gitu. Kalau kita punya hadas kecil maka kita harus berwudu. Contoh, kita habis buang air kecil, cebok. Nah, kita dalam keadaan hadas kecil itu, kita habis buang air besar, ya, terus istinja, cebok. Nah, kita masih punya hadas kecil. Nah, terus bagaimana caranya supaya bisa kita melaksanakan salat berwudu? Untuk menghilangkan hadas kecil digunakan berwudu, diperlukan wudu. Kalau wudu kita nggak bisa karena mungkin nggak ada air, tayamum. Itu, ya. Jadi yang mewajibkan kita menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Wal akbar, yang kedua hadas besar. Apa hadas besar? Hadas besar itu adalah hadas yang mewajibkan mandi. Namanya mandi janabah atau mandi junub. Seperti seorang wanita suci dari haidnya, itu hadas besar. Seorang wanita suci dari nifasnya, itu hadas besar. Seorang suami habis campur dengan istrinya, itu hadas besar. Atau seorang istri habis campur dengan tidur campur dengan suaminya, maka dia dalam keadaan hadas besar. Atau seorang laki-laki atau perempuan yang keluar air mani, maka dia dalam keadaan hadas besar. Jadi hadas besar itu adalah hadas yang bisa dihilangkan, yang hanya bisa dihilangkan dengan cara mandi janabat atau mandi junub atau mandi wajib. Ya. Bagaimana niatnya? Niatnya nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar fardhan lillahi ta'ala. Ya. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar fardhan lillahi. Itu niat mandi janabah atau mandi junub. Ya. Kalau niat menghilangkan hadas kecil tergantung perbuatannya. Kalau wudu berarti niat wudu, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Ya. Dan itu diucapkan ketika air pertama kali menyentuh wajah atau muka waktu kita membasuh muka. Begitu air nempel ke muka, langsung kontakkan dengan niat nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Begitu juga waktu mandi wajib, mandi janabah. Begitu kita mandi, air pertama kali nempel ke kulit, maka kita kontakkan wajib barengi dengan niat nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar fardhan lillahi ta'ala. Atau mau disingkat yang lebih praktis lagi, lebih simpel lagi, nawaitul ghusla fardhan lillahi ta'ala. Itu lebih simpel ya, lebih praktis. Ya, jadi itu bisa dipakai buat mandi menghilangkan hadas besar, dan baik dari datang bulan, haid, nifas, atau keluar air mani, atau suami istri habis tidur bareng, itu bisa niatnya seperti itu. Nawaitul ghusla fardhan lillahi ta'ala. Jadi lebih simpel. Wudu juga begitu, nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Lebih simpel niat begitu. Ya. Atau mau disebut liraf'il hadasil asghar boleh, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Dan saya sering jelaskan di sini ya, tata cara mandi janabah itu ada dua modelnya ya. Ingat ya, tata cara mandi janabah itu ada dua modelnya. Satu, ketika dia dalam keadaan junub, ya, dia masuk ke kamar mandi, kemudian dia langsung mandi niat mandi janabah.
bersih-bersihnya belakangan. Ya, gosok giginya belakangan, terus sampo pakai sabun belakangan, sampoan belakangan ya. Nanti ketika udah selesai ya, maka dia kemudian terakhir berwudu, habis berwudu baru dia keluar dari kamar mandi, salin terus sholat. Atau yang kedua, masuk kamar mandi bersih-bersih dulu, mandi janab, niatnya belakangan. Jadi kita masuk kamar mandi gosok gigi dulu, ya, udah gitu pakai sabun, sampoan, ya, udah selesai semua, udah beres, baru kita terakhir nih, nawaitul ghusla fardhu lillahi ta'ala, basuh dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu harus kesiram air merata. Yang penting dijaga jangan sampai kita melakukan perbuatan yang membatalkan wudu, kencing, kentut, atau megang kemaluan. Ya, ingetin tuh. Yang penting jangan kita melakukan perbuatan yang membatalkan wudu waktu kita mandi itu. Ya, nawaitul ghusla fardhu, kita udah bersih-bersih nih. Udah ibaratnya mau wudu, tapi karena kita belum niat, kita niat dulu dah. Mandi janabah, nawaitul ghusla fardhu lillahi ta'ala. Siram semua ya, terus basuh badannya. Air harus rata dari ujung kepala sampai ujung kaki, harus kebasahan semua. Walaupun itu sudah bersih, sudah pakai sabun, enggak apa-apa. Basuh semua. Nanti udah selesai, ya. Ingat nih, dijaga jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi kita jaga enggak kencing, kita enggak kentut, dan kita enggak megang-megang kemaluan. Ketika udah selesai nih, kita merasa udah air merata semua ke seluruh badan, nggak perlu lagi, langsung ambil handuk, kita langsung salin sholat. Itu dianggap cukup. Jadi nggak perlu wudu lagi. Iya, karena kita dalam keadaan suci, nggak perlu wudu lagi, nggak usah. Ya. Mau wudu boleh, nggak wudu pun nggak apa-apa, karena kita dalam keadaan suci. Ya, yang penting kita nggak melakukan perbuatan yang membatalkan wudu. Kira-kira paham ya, jelas ya? Jadi saya ulangi lagi, ada dua cara mandi janabah itu. Pertama, kita masuk kamar mandi langsung niat nawaitul ghusla, habis itu bersih-bersihnya belakangan, gosok gigi apa segala macam, cebok, udah kencing beres, terakhir kita udah mau pakai anduk, wudu. Atau kita pakai sarung, wudu. Habis wudu kita keluar kamar mandi, salin sholat. Atau cara yang kedua, masuk kamar mandi jangan niat dulu, bersih-bersih dulu. Ya, gosok gigi dulu pakai sabun apa sampo, udah beres semua, udah beres nih. Kan kita masih junub kan? Ya. Beres baru kita niat nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala. Usahakan air itu dari atas kepala sampai ke seluruh badannya, diratain itu air. Kalau setelah kita ngeratain badan ternyata kita kencing, ternyata kita kentut, ya berarti kita istinja, cebok, habis itu kita wudu, baru kita sholat, gitu. Tapi kalau waktu kita niat, kita jaga itu, kita nggak kencing, kita nggak kentut, kita nggak megang kemaluan, kita dalam keadaan suci. Tapi kalau kita waktu mandi ternyata kita udah selesai mandi udah selesai kita niat nih ngeratain air ke seluruh badan, tiba-tiba kencing, tiba-tiba kentut, berarti kita harus wudu. Jadi itu maksudnya. Kira-kira paham, jelas ini ya? Tamam. Nah, jadi itu niatnya. Dan apabila kita berwudu dalam keadaan bugil, itu hukumnya makruh ya, makruh. Yang lebih utama itu berwudu jangan dalam keadaan bugil. Kita minimal pakai sarung, pakai handuk baru kita wudu, atau kita pakai basahan sarung ya, atau pakai celana pendek baru kita wudu. Ya. Jadi jangan dibiasakan berwudu dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, karena itu hukumnya makruh. Terkecuali kalau memang darurat, kepepet, seperti anduknya nggak ada, ya, atau anduknya jatuh, kita dalam keadaan nggak pakai baju, mau nggak mau kita harus wudu, umpamanya, ya wudu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja kita wudu dalam keadaan bugil, makruh. Ya.
Baik. Dan ada kesunahan di dalam mandi janabah, yaitu mengkekalkan niat. Ingat ya, mengkekalkan niat. Jadi setiap kali kita ngebasuh, niat nawaitul ghusla fardhu ta'ala, ambil lagi basuh yang sebelah kanan, nawaitul ghusla, ambil lagi basuh yang kiri, nawaitul ghusla, ambil lagi basuh lagi di belakang, nawaitul ghusla. Atau kita pakai sawah dulu, pas pala basuh diguyur, niat nawaitul ghusla, basuh sebelah kanan, nawaitul ghusla, basuh sebelah kiri. Jadi mengkekalkan niat, basuh belakang semua itu sunnah ya, mengkekalkan niat. Setiap kali basuhan diniatin, setiap kali basuhan diniatin, setiap kali basuhan diniatin. Itu namanya mengkekalkan niat, hukumnya sunnah. Karena yang dianggap yang pertama kali kita ngeguyur air, ngebasuh, itulah niat kita yang awal, yang sah. Yang lainnya hanya sebagai antisipasi aja. Dan hukumnya boleh begitu ya. Karena mengkekalkan niat di dalam mandi janabah hukumnya sunnah. Sebagaimana kita mandi, ya pemandi kan mandi itu nggak mesti harus nggak mesti harus banyak air, enggak ya, maksudnya boros air enggak, jadi cukup kita ambil sedaya yang penting bersih nih, kita basuh sambil niat, sambil lagi sedayung basuh sebelah kanan ya, dan digosok-gosok sunnah. Ya, waisan mudal pun dijami badan, jadi gosok-gosok badan kita, digosok-gosok. Yang penting jangan megang kemaluan. Ya, sunnah digosok-gosok badan kita ini, itu waktu mandi janabah sunnah. Ya. Dan selama mandi janabah tidak boleh berbicara, nyanyi-nyanyi, ya. Makruh hukumnya. Ya. Tidak boleh. Dan dimakruhkan berlama-lama di kamar mandi. Nggak boleh kita berlama-lama di kamar mandi. Ya, kalau kita udah selesai urusan kamar mandi keluar, kecuali masih ada urusan bersihin, nyikat apa itu lain hal. Tapi kalau udah selesai kita mandi janabah, udah selesai, udah wudu, cepet-cepet keluar udah. Jangan pakai lama-lama di kamar mandi. Ya, karena kalau di kolam gimana? Kolam. Iya, kolam. Maksudnya? Nantinya itu nyelam gitu. Oh boleh, nyelam boleh. Bahwa kita kalau renang, ya begitu kita masuk ke dalam sambil niat nawaitul ghusla birafil hadatsil akbar fardhu ta'ala, boleh ya, nyelam kita itu boleh. Sama aja niat mandi janabah sah. Atau kita mandi pakai kucuran atau nyilam ke dalam dalam kali, sungai atau kolam. Nah, kalau kita mandi di tempat terbuka, umpamanya seperti biasa di kampung-kampung itu masih suka ada kamar mandi yang pakai bareng-bareng, ya disunnahkan pakai basahan, jangan dalam keadaan bumi. Jadi kita pakai sarung atau kita pakai celana pendek, sunnah. Ya, atau kita pakai, karena gini, di dalam hukum fikih kita laki-laki melihat kemaluan teman kita, saudara kita yang laki-laki itu hukumnya makruh. Kita laki-laki nih, dia laki-laki ya. Terus kita saling lihat gitu auratnya, itu hukum makruh. Jadi yang bagus itu pakai basahan. Jadi kalau kita mandi bareng-bareng di kobak, pakai sarung atau pakai celana pendek ya buat mandi ya basahan. Jadi nggak boleh kita dalam keadaan bugil satu ruangan. Ya, dalam bugil semuanya nggak boleh, karena itu makruh ya. Bahkan makruhnya itu mendekati hukum tahrim ya. Karena khawatir itu nanti timbul maksiat ya, khawatirnya. Itu timbul maksiat, timbul syahwat, karena yang namanya syaitan itu kan lihat dia cari celahnya. Terkadang orang begitu, ya laki sama laki dia nggak suka, tapi begitu melihat auratnya tau suka, begitu tuh. Itu namanya ya godaan syaitan. Jadi kita lebih baik kita menjaga itu ya. Dan ada amalan dari salafun
Ini ya. Jadi saya berharap ini dihafal ya dan ajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Kata salafun saleh, kalau kita mau buka baju di kamar mandi, tapi baca dalam hati ya, atau di kamar, bugil, maksudnya mau bugil nih, kita mau buka baju kamar mandi, itu ucapkan kalimat Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Huwa maksudnya hu. Nah, katanya Nabi Muhammad, siapa orang yang baca itu ketika melepas pakaiannya semuanya, ya, maka tidak akan bisa dilihat oleh syaitan maupun jin. Jadi tidak akan bisa lihat aurat kita, dan kita akan dijaga oleh Allah dari pandangan-pandangan jahat. Ya, kita baca itu Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya. Itu doanya. Jadi biasakan istri anak kita kalau dia mau buka baju di kamar mandi atau di kamar yang mau bugil gitu di kamar, suruh baca itu Bismillahilladzi la ilaha illahu. Udah pas semuanya. Insya Allah tidak akan dilihat oleh pandangan-pandangan jahat, termasuk jin maupun syaitan, nggak bakal bisa lihat itu. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasakan itu. Walaupun di kamar mandi, yang penting jangan dikeraskan, baca dalam hati. Kita berzikir di kamar mandi hukumnya tidak boleh, terkecuali yang berkaitan dengan mandi. Contoh, baca doa setelah istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Itu kan doa dibaca setelah cebok. Habis cebok kan kita baca doa tuh, ya kan? Nah, itu baca di hati. Bacanya di dalam hati. Atau kita waktu mandi janabah. Mandi. Begitu kita mandi kan kita niat tuh. Gak usah kencang-kencang, cukup di hati aja. Nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala. Cukup kita aja yang tahu, gak perlu kita kencang-kencang nawaitul ghusla fardhu, gak usah. Cukup kita aja. Dan ketika wudhu juga sama, kalau wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya, ya yang biasa dipakai buat kencing, ya, itu namanya kamar mandi yang tidak boleh kita mengucapkan zikir. Kita kalau mau zikir di hati aja, ya, apalagi kalau lagi buang air besar, ya, kalau lagi buang air besar itu kita jangan sampai melontarkan kata-kata seperti baca Quran, zikir apa. Tapi kalau di hatinya yang zikir boleh. Hatinya yang zikir boleh, tapi kalau diucapkan itu hukumnya tidak boleh. Kalau kelepasan kaget itu kan? Hah? Kelepasan kaget gitu. Pas apa? Kelepasan kaget. Kalau kaget Jadi pas kaget nyebut istighfar, nyebut itu nggak apa-apa kan ada alasan itu apa, ada sebab. Ini sengaja dia tahu hukumnya haram tapi dia sengaja di kamar mandi a'udzubillahi minal qori nggak boleh ya. Kamar mandi umpamanya dibaca surah Al-Ikhlas nggak boleh, haram. Sengaja nggak, dia tahu hukumnya dia lakukan haram, nggak boleh ya. Jadi kalau berzikir di kamar mandi jangan sampai terucap, cukup di dalam hati. Dan yang lebih dianjurkan mandi itu dalam keadaan duduk atau jongkok, itu sunnah, ketimbang mandi dalam keadaan berdiri. Sebagaimana kita kencing jongkok, ya, buang air besar kita jongkok, maka mandi pun sunnah jongkok ketimbang kita harus berdiri. termasuk wudhu. Wudhu sunnah duduk. Duduk. Malah sunnahnya duduk ya. Bukan berdiri bukan gitu. Lebih sunnah duduk ya.